Ya, saya ke Bang Habib. Bang Habib, kita tahu bahwa banyak sekali janji-janji politik Pak Prabowo yang harus direalisasikan, bahkan di 100 hari itu yang dikejar. Ini yang membuat bahwa kalau tidak diisi oleh menteri-menteri yang bisa melaksanakan janji-janji tersebut, wah ini bisa berabe juga untuk pemerintahan berikutnya. Apakah ini mengindikasikan Pak Prabowo nanti akan lebih memilih memasukkan orang yang ahli dibandingkan politisi meskipun itu dari partai yang pengusung atau yang baru masuk? Bagaimana Bang Habib? Ya, ini saya yang nggak habis pikir dengan cara berpikir yang mendikotomikan antara orang ahli dengan orang dari partai politik. Emang kami-kami di partai politik ini nggak ada yang ahli. Habibur Rahman itu kan ahli hukum, gitu kan? Ya, Pak Yusril Iza Mahendra ketua umum partai politik ahli hukum. Bung Yandri ahli ekonomi syariah, gitu kan? Apa gitu loh? Kok didikotomikan? Makanya kalau cara pandangnya, ya. Masih tahun 50-an yang ada dulu dikenal istilah zakon kabinet, ya tentu akan kita akan salah langkah. Ya. Oke. Jadi tentu ya banyak ya kader-kader partai politik yang sangat ahli di bidangnya. Ya, jadi nggak akan rumit lah bagi Pak Prabowo merumuskan kabinetnya. Ya, di masing-masing partai politik itu, Mbak. Partai politik itu udah kayak pemerintahan kan, masing-masing ada kayak semacam menterinya. Coba deh cek di PAN, ada ahli keuangan, ada nggak di PAN? Pasti ada, banyak malah ya. PAN itu kan kebanyakan orang-orang ekonom gitu kan. Ada nggak ahli pertanian? Ada, karena ada departemen pertanian di DPP PAN. Ada ahli apa? Pertambangan, ada juga gitu loh. Ahli pangan banyak banget gitu. Ahli kesehatan ada lagi gitu. Nah itu semua lengkap gitu loh. Jadi nggak akan ada masalah dan kita nggak perlu pertentangkan terus lah. Walaupun mungkin saja ada orang yang tidak berlatar belakang partai politik masuk ke dalam kabinet, tidak diharamkan juga gitu. Oke, ya ditahan dulu Bang Habib. Sekarang saya akan ke rekan saya Kurnia Amal yang sekarang mau tanya-tanya kepada masyarakat. Apa pendapat masyarakat mengenai pembentukan kabinet dari Prabowo Gibran? Amal, silakan dengan laporannya. Baik, selamat malam Caca Anissa dan juga pemirsa TV One. Betul sekali, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran Rakabuming Raka ini memang saat ini masih melakukan desain dari pembentukan struktur kabinet di masa pemerintahannya. Sejumlah dari tokoh politik dan juga pengamat politik ini menilai tidak menutup kemungkinan koalisi dari Prabowo Gibran ini nantinya akan menjadi koalisi yang besar atau koalisi gemuk. Lalu bagaimana tanggapan dari masyarakat tentang hal tersebut? Kita akan sama-sama berbincang dengan masyarakat. Iya, selamat malam Mas. Malam. Selamat malam Mbak. Ini dengan Mbak siapa dan Mas siapa? Amanda. Dan Mas siapa? Saya Fadil. Ke Mbak Amanda dulu. Mbak Amanda, ini kan presiden terpilih ini sudah diumumkan oleh KPU dan akan dibentuk kabinet baru. Nah, diprediksi ini nanti akan terbentuk kabinet yang gendut atau besar. Tanggapannya seperti apa Mbak? Oke, kalau dari pendapat saya pribadi untuk kementerian saat ini sih dirasa sudah cukup efektif ya. Dan saya rasa job desk-nya juga sudah menyangkut job desk yang krusial untuk negara gitu ya. Jadi bisa dimaksimalkan saja untuk kementerian yang saat ini ada, agar anggarannya juga bisa dimaksimalkan sih di masing-masing kementerian gitu sih. Gitu sih Mas pendapat saya. Kalau dari pendapat Mas sendiri bagaimana Mas Fadil melihatnya untuk ini? Kalau misalnya pendapat pribadi saya sih gemuknya gemuknya komponen kementerian saat ini adalah suatu wujud negarawan dari seorang presiden terpilih ya, karena dia bisa mengayomi partai-partai pengusungnya dan bisa merangkul di mana aspirasi-aspirasi dari oposisinya gitu. Selagi kementerian tersebut memiliki job desk yang rigid dan jelas, menurut saya makin banyak kementerian atau semakin rigid job desk kementerian tersebut itu semakin mudah dipertanggungjawabkan. Gitu sih Mas. Setuju gak kalau misalkan nanti ada penambahan dari kementerian di kabinet Prabowo Gibran ini? Kalau menurut saya cukup setuju ya, karena balik lagi semakin terperinci dari kementerian tersebut, berarti job desk-nya kan semakin jelas ya. Untuk itu pertanggungjawaban terhadap kita masyarakat sendiri kan semakin jelas gitu.
Kalau dari Mbaknya sendiri bagaimana melihatnya? Oke, kalau pandangan aku sendiri sih sebenarnya setuju-setuju aja Mas, asal dibikin transparan, jadi juga masyarakat juga bisa melihat bagaimana kinerjanya dari masing-masing kementerian gitu sih. Mas, kalau dilihat dari kementerian di masa era Jokowi sekarang ini sudah cukupkah atau perlu ada penambahan? Melihatnya seperti apa? Kalau misalnya dari janji-janji politiknya Prabowo Gibran saat terpilih kemarin ya, menurut saya perlu ada penambahan kementerian-kementerian ya, karena beberapa janji beliau itu butuh perhatian khusus mungkin ya. Seperti apa Mas? Mungkin seperti makan siang gratis, karena kan makan siang gratis itu kan kita untuk cukup cakupan nasional itu mungkin complicated kan, sangat complicated, karena untuk itu kita membutuhkan cukup banyak vendor catering, terus distributor dan lain sebagainya gitu. Mbak, ini sedikit saja terkait tadi Mbaknya setuju kan tentang efisiensi dengan bertambahnya kementerian, tentunya akan ada anggaran yang dikeluarkan dan SDM yang diperlukan. Dilihat dari efisiensinya seperti apa Mbak? Oke, kalau dari pendapat saya pribadi, kalau sebenarnya setuju aja, tapi kementerian saat ini di Indonesia menurut saya ya, saat ini untuk periodenya Bapak Jokowi itu sudah dirasa cukup sih, dan juga job desk-nya juga sudah mencakup beberapa job desk yang krusial gitu ya. Jadi saya rasa untuk anggaran saat ini itu bisa diefektifkan aja di kementerian-kementerian yang saat ini sudah ada aja gitu ya. Jadi dikembangkan saja kementeriannya, gitu sih Mas. Sedikit Mas, harapannya untuk Prabowo Gibran yang akan memimpin Indonesia ke depan, terutama untuk membuat kabinet Indonesia yang tentunya ingin semakin lebih maju. Harapan saya sih lebih ke bagaimana mereka menata ketimpangan sosial yang ada, ya kan, dan lapangan pekerjaan sih tentunya kan buat kita kaula muda kan, selain yang lulusan dari universitas ataupun sekolah-sekolah kan butuh lapangan pekerjaan gitu. Katanya kan mau Indonesia emas katanya kan. Kalau dari Mbaknya sedikit boleh? Oke, boleh. Kalau dari aku pribadi sih harapannya ya semoga Indonesia jadi lebih baik lagi, dan juga di bawah Presiden Wakil Presiden Prabowo Gibran ini bisa menjadi Indonesia yang lebih cerdas lagi nanti ke depannya, dan juga tidak melukai hati masyarakat sih gitu. Jadi bisa menaruh kepercayaan gitu ya. Gitu aja sih Mas, cukup. Baik, terima kasih atas waktunya. Hati-hati di jalan. Ya, pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan masyarakat tentang pembentukan kabinet di masa Prabowo Gibran. Memang hingga saat ini usul dan juga masukan ini masih diterima oleh pihak dari Prabowo Gibran. Untuk sementara demikian laporan saya langsung dari wilayah Sudirman, Jakarta. Kembali ke Anda di studio, Caca. Ya, terima kasih. Kurnia Amal mengabarkan langsung dari kawasan Sudirman. Ini pada pinter-pinter yang ditanya ya. Itu mungkin boleh ditanggapi bahwa mayoritas masyarakat mungkin ada yang mengatakan tidak terlalu setuju lah dengan penambahan jabatan menteri atau juga membesarkan posisi kementerian dari 34 menjadi 40 atau 41. Maksimalisasi saja apa yang ada. Itu artinya bahwa bisa jadi jabatan bukan dari elit politisi atau juga para ahli mungkin. Tapi saya dibantah tadi sama Abang Habib. Kita juga ahli-ahli nih, ada profesor juga, ini bagaimana? Ya, jadi kalau saya melihat secara praktis ya, sebenarnya nanti kalau memang terlalu banyak koalisi yang diambil oleh Pak Prabowo, memang ada arahan wakil menteri itu bisa diisi ahli-ahli tadi, istilahnya win-win solutionnya di situ. Kalau memang menterinya dari dalam tanda petik partai, wakil menterinya non partai atau profesional. Kenapa ada istilah partai, non partai atau profesional tadi? Karena memang kita bicara rekam jejak, kita bicara profesional ini kan minim konflik of interest gitu. Jadi memang kita cari data historiknya dari masa Pak SBY sampai Pak Jokowi, ya biasanya di periode pertama itu kalangan profesional selalu mendominasi karena ingin mengirimkan pesan positif kepada publik bahwa kabinet ini akan benar-benar memikirkan rakyat tanpa kepentingan apapun. Jadi saya membantu Mbak Caca, Bang Habibur Rahman bahwa pembedaan itu sebenarnya untuk meminimalkan konflik of interest sebenarnya. Jadi itu saja poinnya. Tapi yang jelas saya memang berpikiran bahwa wakil menteri itu bisa dioptimalkan. Kalau sekarang kan ada 16 sampai 17 orang seperti itu. Nah, nanti porsinya bisa di sana teman-teman ahli kita ya. Yang kedua juga yang bisa jadi menarik, kalau dulu di zaman Pak SBY ada UKP 4 misalkan, kemudian di zaman Pak Jokowi ada KSP. Nah, harapannya di zaman Pak Prabowo ini ada semacam unit khusus yang mengevaluasi kinerja menteri secara konsisten. Katakanlah 100 hari, 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya, sehingga
menteri-menteri ini memang harus siap diganti kalau memang nggak mencapai target-target prestisius yang sudah ditetapkan Pak Prabowo misalkan. Ya, langsung saya tanyakan kepada Mas Owi. Mas Owi, P3 siapin nama siapa ini untuk diusulkan jikalau memang bergabung ya ke koalisi Prabowo Gibran? Kalaulah nanti kasih nama ahli yang bisa membuat kita jadi tidak impor lagi energi, oh, bisa dapet ini P3, Mas Owi. Masih di mute Mas Owi? Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan adanya pendikotomian antara menteri parpol dan profesional. Seolah-olah kalau parpol itu tidak profesional. Padahal kita udah tahu semua di partai politik itu banyak kalangan profesional. Contoh, di partai yang ada di DPR itu ada 11 komisi, ada 11 bidang, itu pakarnya semua ada di situ. Tidak hanya teoritik, tapi juga praktis di lapangan mereka sangat paham. Nah, kalau terkait dengan nama, ya kita kan belum bisa menyebut ya, apalagi secara etika kita kan belum juga menjadi bagian secara resmi dari koalisinya Pak Prabowo Gibran. Tentu sebagai partai politik, kalau diajak untuk berkoalisi bareng-bareng di pemerintahan, tentu sebuah kehormatan bagaimana membangun bangsa ini bersama-sama. Karena prinsip P3 itu diantaranya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk bisa mengimplementasikan amar ma'ruf nahi mungkar, ya memang harus berada di lingkaran kekuasaan, yakni pegang kebijakan. Tapi sekali lagi terkait dengan kabinet dan jatah kabinet entah siapa yang diusulkan, yang diminta, semuanya hak prerogatif dari presiden yang akan dilantik pada 20 Oktober yang akan datang. Ya, nanti saat lagi ini mohon maaf terpotong ya Mas Yandri ya. Mas Yandri harus menjawab kira-kira ini nama-nama yang dipersiapkan untuk diusulkan kepada Prabowo Gibran ini seperti apa. Apakah memang ya tetaplah politisi yang kita akan ajukan atau mungkin ahli tapi yang didorong oleh Partai PAN sesaat lagi.